Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Vinanda Putri Arindra, NPM 21043010219. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah komunikasi. Banyak orang belum tahu apa sih komunikasi itu. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa kelompok menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan orang lain. Nah, kita bahas bagaimana sejarah komunikasi itu. Rogers pada tahun 1986 membagi 4 era perubahan komunikasi, yakni era tulisan, era komunikasi cetak, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, era komunikasi tulisan. Dimulai pada sekitar 4000 tahun sebelum Masehi oleh bangsa Sumatera yang mulai mengenai kemampuan menulis di atas tanah. Dan pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan daun papirus untuk menuliskan pesan. Yang kedua, era komunikasi cetak. Memasuki era komunikasi cetak pada tahun 1456 yang ditandai oleh hadirnya mesin cetak handpress yang ditemukan oleh Gutenberg. Dampaknya adalah kitab suci dan surat kabar dapat dicetak dan diterbitkan secara massal. Padahal sebelum itu, akses terhadap ilmu pengetahuan melalui berbagai buku dan dokumen tercetak hanya dimiliki oleh beberapa orang saja pada saat itu. Yang ketiga adalah era telekomunikasi. Pada tahun 1984, memasuki era telekomunikasi yang ditandai dengan ditemukannya alat telegraf oleh Samuel Morse nih teman-teman. Pada tahun 1876 ditemukannya telepon oleh yang biasa kita tahu Alexander Graham Bell. Yang terakhir, era komunikatif dan interaktif. Pada tahun 1946 ditemukannya mainframe atau kita biasa sebut ENIAC. Pada tahun 1957 pembuatan serta peluncuran satelit ruang angkasa pertama di dunia oleh negara Rusia dan ditemukannya personal computer atau kita bisa sebut PC. Pada tahun 1990 penemuan World Wide Web atau kita sebut WWW yang akhirnya mempercepat perubahan di bidang media. Nah, di sini kita akan bahas sejarah ilmu komunikasinya, teman-teman. Yang pertama, pada saat periode retorika. Yang kedua, periode tahun 1990 sampai Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, periode Perang Dunia Kedua sampai era 1960-an. Yang keempat nih teman-teman, periode 1960-an dan sampai saat ini ya. Lanjut. Yang pertama, periode retorika. Tradisi retorika dimulai sejak zaman Yunani kuno. Perintis retorika Aristoteles menyebutkan bahwa retorika adalah menunjuk pada segala upaya yang bertujuan untuk persuasi. Yang kedua, periode pertumbuhan sejak 1900 sampai Perang Dunia Kedua. Poin pertama, periode pada saat pertumbuhan komunikasi menjadi disiplin ilmu sosial. Yang kedua, kemunculan teknologi komunikasi seperti telepon, radio, TV, dan telegraf. Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengamati proses dan pengaruh komunikasi. Yang ketiga, periode konsolidasi atau Perang Dunia Kedua sampai 1960-an nih teman-teman. Yang pertama, munculnya buku dasar tentang pengertian proses komunikasi dan konsep-konsep dasar. Yang kedua, cakupan bidang studi komunikasi mulai diperjelas dan dibagi menjadi komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi makrososial, dan komunikasi massa. Yang keempat, periode teknologi komunikasi 1900 sampai era saat ini. Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin tinggi dan kompleks. Contohnya, jumlah universitas yang menyelenggarakan program pendidikan komunikasi semakin banyak ya teman-teman pada saat ini.
banyak literatur komunikasi seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian serta teori dan model-model komunikasi. Dan juga kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, HP, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan akhiri dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun tulisan ya teman-teman. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.